Sama seperti manusia, AI model itu harus belajar. Kalau dia nggak belajar, ya lama-lama tambah nggak pintar, sama seperti manusia sebetulnya. Pertama, sebelum kita mikirin Industri 4, coba kita lihat dulu infrastruktur kita gitu ya. Bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur non-fisik ya. Contohnya adalah human resource gitu ya. Halo sahabat DW, kembali lagi bersama saya Prihardani Purba dalam DW 2 Layar. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah startup berbasis kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence asli Indonesia bernama Notflux. Mereka juga belum lama ini turut ambil bagian dalam salah satu pameran teknologi industri terbesar di dunia, yaitu Hannover Messe. Apa itu Notflux? Langsung saja kita ajak berbincang. Ada Chief of Research and Product Innovation dari Notflux sendiri, ada Mas Adi Guna Mahendra. Mas Adi, pertanyaan saya pertama mungkin boleh dijelaskan dulu secara sederhana Notflux itu apa sih Mas sebenarnya, dan mengapa mengambil fokus kerjanya ini di bidang kecerdasan buatan nih Mas? Oke, jadi Notflux itu adalah startup yang mengkhususkan diri di artificial intelligence. Nah, khususnya computer vision gitu ya. Jadi artificial intelligence itu ada beberapa tipe. Nah, kami mengkhususkan diri ke computer vision. Nah, kenapa kami mengkhususkan diri ke computer vision? Karena selama ini di Indonesia itu belum ada memang startup yang fokus ke sini gitu ya. Kebanyakan fokusnya ke natural language processing atau big data gitu ya. Nah, tadinya Notflux pun berangkat dari big data platform, tapi melihat kayaknya di sini pasarnya sudah mulai berkembang dan kebutuhan untuk computer vision itu sudah mulai berkembang juga. Akhirnya kita fokus ke computer vision, which is sebetulnya computer vision itu salah satu challenge ya dalam AI. Itu salah satu yang challenge-nya lumayan besar itu adalah computer vision, karena computer vision itu berusaha untuk mereplikasi cara kerja dan otak manusia gitu. Oke, kira-kira implementasi teknologinya itu seperti apa saja Mas? Kami sudah mengembangkan beberapa produk ya untuk computer vision ini, antara lain produk untuk smart city misalnya gitu ya, yang bisa membantu pengawasan kota dengan hanya menggunakan CCTV yang terinstall di jalan raya maupun di kota-kota. Kami juga memiliki solusi EQIC atau Know Your Customer. Ini adalah solusi untuk automatic identification daripada wajah gitu ya, dan ini bisa di matching dengan data yang ada di mana aja, termasuk data yang ada di Dukcapil ya, di mana Dukcapil itu kan menyimpan data wajah dan data NIK kita. Nah, jadi bisa di match ke situ. Untuk di Hannover Messe kami menampilkan beberapa produk unggulan, antara lain kemarin yang Smart City kami tampilkan juga, yang road traffic monitoring ya, kemudian yang public mobility monitoring kami tampilkan, kemudian juga yang solusi COVID yang berkaitan dengan face mask detection ya, kemudian juga identifikasi orang yang tidak memakai, tidak menjaga jarak segala macam gitu ya. Dan kami juga kemarin menampilkan yang building management system. Jadi untuk pengunjung gedung ya, bisa dipakai di gedung, bisa dipakai di hotel, untuk perkantoran misalnya gitu. Jadi di zaman COVID ini terutama ya, kita daripada kita tukar menukar KTP dan sebagainya di lobby, di resepsionis, mendingan kita pakai wajah aja gitu ya. Jadi kita juga menampilkan visitor management system itu di Hannover Messe. Mas, mungkin ke depan ada istilahnya solusi-solusi baru yang mungkin dikembangkan berkaitan dengan AI ini yang mungkin belum banyak diketahui. Sekarang kami mengembangkan istilahnya AI on the edge gitu ya. Jadi AI on the edge itu AI-nya itu akan jalan di edge device yang tidak perlu yang canggih-canggih seperti server dengan GPU yang mahal dan berat gitu ya, dan tidak membutuhkan koneksi internet. Jadi kita cukup mendeploy sekali gitu ya untuk model AI-nya. Setelah itu model AI-nya akan belajar. Sama seperti manusia, AI model itu harus belajar. Kalau dia nggak belajar, ya lama-lama tambah nggak pinter, sama seperti manusia sebetulnya. Nah, tapi ketika dia udah mulai nggak pinter nih, udah mulai deteksinya salah segala macam, dia bisa automatically connect ke internet sehingga dia bisa mendapatkan model yang paling update gitu ya. Harapannya dengan solusi seperti ini, kita mau mendeploy AI di mana aja nggak masalah, Mas. Mau kita mendeploy AI di remote area di Papua sana, atau di remote area di hutan di Nigeria sana, itu nggak masalah gitu dengan solusi. Kenapa kami membuat edge-based AI? Karena kami merasa bahwa infrastruktur di Indonesia itu sama sekali tidak memadai gitu ya.
Nah, jadi kalau kami boleh kasih ya mungkin saran atau pesan ke government itu, pertama sebelum kita mikirin Industri 4, coba kita lihat dulu infrastruktur kita gitu ya, internet ya, kemudian bukan hanya infrastruktur fisik tapi juga infrastruktur non fisik ya. Contohnya adalah human resource gitu ya. Jadi ini hal yang penting juga sebelum kita bisa ngomongin masalah Industri 4 yang automation, robotics segala macam. Pertanyaannya, apakah sumber daya manusia kita siap? Apakah sumber daya manusia kita sanggup untuk menjalankan sistem otomasi dan robotika seperti itu gitu.